Kisah ini kuawali dengan suara tangisan bayi kecil yang lahir pada bulan September tanggal 18 tahun 1998. Gadis kecil ini diberi nama Jutsifa Hana Salsabila. Dia anak yang periang dan boleh dibilang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Wajahnya yang imut dan polos itu menarik seseorang talent sebuah sinetron. Dan akhirnya dia ditawari untuk main sinetron. Anak itu sanggup, walaupun orang tuanya merasa berat. Karena resiko hidup sebagai seorang artis itu penuh lika-liku dan cobaannya pun lebih berkelas. Seperti uang yang melimpah, pujian dari para fans yang berlebihan. Orang tuanya takut kalau sampai pertumbuhan mentalnya Jutsifa bisa terluka. Mereka pun berdoa, "Ya Allah, kalau memang jalan ini baik untuk anakku, permudahkanlah. Dan apabila ini tidak baik untuk anakku, maka jauhkanlah." Soalnya aku lagi ngisi acara di sekolahan aku, isi pentas seni sama abang aku. Terus abis itu ada orang yang nawarin, bilang ke mama, anaknya tuh bisa syuting gini. Terus mama, karena kurang yakin, mama cuma nyuekin gitu-gitu aja. Terus orang itu tetap datang ke sekolahan, terus minta nomor telepon mama ke aku. Terus aku kasih aja karena aku masih kecil kan. Jadi aku kasih. Terus dia tetap kontak mama, terus bilang, "Ibu, anaknya syuting gitu-gitu." Terus mama bilang, "Ya udah boleh syuting, tapi tanpa casting ya. Maksudnya supaya aku nggak syuting." Tapi ternyata malah bisa. Terus lanjut deh sampai sekarang syuting lagi terus-terusan. Waktu berlalu dan akhirnya kita pun sampai pada saat Jutsifa tumbuh besar menjadi seorang remaja berusia 19 tahun. Layaknya remaja lain, rasa yang ada di dalam hatinya mulai bergejolak. Ada rasa cinta dengan lawan jenisnya. Ditambah lagi, pada saat itu ada seorang lawan main Jutsifa yang menunjukkan rasa yang berbeda. Tatapannya, kata-katanya, candaannya, sikapnya. Terlihat sekali pria itu suka dengan Jutsifa kita. Dia bernama Rizky Nazar. Keluarganya baik. Anaknya tampan dan sopan. Ditambah lagi, ibu Jutsifa terlihat bahagia pada saat bersama dengan teman mainnya Jutsifa ini. Tapi kedua orang tua Jutsifa mengajarkan bahwa ayah ibunya bisa salah, dirinya bisa salah, tapi tuntunan agamanya tidak pernah bisa salah. Dia diajarkan untuk mengikuti apa yang ada dalam agamanya. Memang dia terlihat sangat suka dengan Rizky Nazar, tapi ajarannya mengatakan pacaran itu tidak boleh. Pacaran itu tidak boleh. Sehingga dengan berat hati Jutsifa tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Rizky Nazar. Layaknya teman-temannya yang memiliki pacar.
dia memilih untuk percaya kalau memang benar kita berjodoh, kita pasti akan dipertemukan lagi. Beberapa judul dilewati Cut Siva dan Rizky Nazar, tapi proyek mereka pun akhirnya selesai juga. Memang pada saat itu mereka terlihat bercanda tawaria bersama, makan bersama, tapi terlihat ada air mata yang mereka hadapi, ada air mata yang mereka tahan. Bukan hanya pemain saja, para fans pun ikut menangis. Jalan mereka berdua terpisah. Rizky Nazar mendapatkan proyek lain, dan Cut Siva mendapatkan proyek lain. Ucapan Cut Siva yang mengatakan kalau kita berjodoh, kita pasti akan dipertemukan lagi, itu dimakan mentah-mentah oleh Rizky Nazar. Dia tidak paham, dia belum mengerti, dan imannya memang belum kuat. Dia mengira ucapan tersebut adalah penolakan. Hatinya terluka, tapi masih ada rasa. Dan entah apa namanya, kebetulan atau mungkin pelampiasan, Rizky Nazar bertemu Siva yang lain. Dia berbeda, tapi Siva yang satu ini mau menerima dia. Tepatnya tanggal 22 Agustus 2019, Rizky Nazar dan juga Siva Haju resmi pacaran. Saat itu tentu Cut Siva mengetahuinya. Tentu hatinya hancur berantakan. Tapi dia yakin kalau memang dia jodohku, suatu saat dia pasti akan kembali kepadaku. Cut Siva hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar imannya dikuatkan. Dan benar saja, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Cut Siva masuk dalam sebuah proyek yang berjudul Samudra Cinta. Dia di sana mendapatkan cobaan yang luar biasa sampai dia harus lupa dengan rasa cinta itu. Ribuan orang menghujatnya. Sesaat yang lalu saya coba untuk membuka rekam jejak tersebut, dan Masya Allah, benar-benar luar biasa sekali mereka. Akhirnya saya paham seberapa hancur Cut Siva saat itu. Tapi untungnya ada orang tua yang mendukungnya, ada keluarga yang mensupportnya, ada teman yang membelanya, dan terlahirlah Cut Siva yang baru, yang lebih dewasa,
yang meyakinkan diri untuk menutup auratnya. Cut Sifa yang baru, yang memakai hijab. Cut Sifa yang baru, yang sudah berhasil melupakan rasa sakitnya. Orang yang dia percayai meninggalkannya dengan Sifa yang lain. Kisah ini memang belum usai, masih berlanjut. Tapi walaupun hanya sepenggal kisah saja, kita bisa belajar. Terkadang pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikuatkan, untuk dimudahkan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita kuat itu benar-benar tidak bisa kita sangka-sangka, tapi pasti bisa sampai di hal yang apa yang kita minta. Jadi untuk bunda-bunda semuanya, tetaplah yakin dengan apa yang bunda-bunda harapkan dan berdoalah. Insya Allah akan mengabulkannya bila itu membaikkan orang lain dan juga bunda-bunda semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.